Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faza Fariski. Di sini saya sebagai ketua kelompok pembahasan pasal yang bermasalah di RUU Cipta Kerja, yaitu pasal 88. Di sini kami mempunyai kelompok yaitu 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Faza Fariski, NPM 18710045, dan Putri Deananda dengan NPM 18710007. Selanjutnya juga tak lupa dengan Dewi Nuraini dengan NPM 18710024, dan selanjutnya yaitu Trias Ayu Rifaini dengan NPM 18710031. Baiklah, di sini saya sebagai ketua kelompok, saya akan membahas problematika RUU Cipta Kerja di sektor lingkungan hidup, tepatnya di pasal 88. Pengesahan RUU Cipta Kerja yang dilakukan secara terburu-buru mendapat penolakan dari berbagai masyarakat Indonesia. Karena mendapatkan protes keras dari banyak pihak. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai akan merugikan rakyat Indonesia, terutama buruh atau pekerja, dan anti lingkungan hidup yang mengabaikan HAM dan lain-lain. Pokok permasalahannya adalah di sini pembahas tentang pasal 88 RUU Cipta Kerja dalam sektor lingkungan hidup yang dinilai akan mempercepat kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal 88 yang bermasalah. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif, yang artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian dengan menerapkan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Cara teknis, penanaman Omnibus Law ini sebagai RUU Cipta Kerja dengan satu fase yang tingkat tepat, namun sebagai gambaran di sisi suatu peraturan perundang-undangan, ia sama sekali tidak menggambarkan muatan peraturan perundang-undangan yang hendak akan dibentuk. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, selanjutnya disebut RUU PPLH. RUU ini sama sekali tidak mencerminkan semangat perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang dimuat dalam Undang-Undang PPLH. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu pasal yang direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu yang saat ini akan kami bahas, pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, yang dikenal dengan pasal pertanggungjawaban mutlak. Pasal 88 Undang-Undang PPLH berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengolah limbah B3 dan atau yang menimbulkan ancaman
serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang RUU Cipta Kerja, pasal itu dirubah menjadi setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan mengolah limbah B3 atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan kegiatannya tersebut. Dan pokok permasalahan yang lainnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Trias Ayu Rifaini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan dari permasalahan yang kami angkat, yaitu di mana RUU Cipta Kerja memperlihatkan watak kapitalistiknya dan abai terhadap aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup. Apabila saat ini komponen penegak hukum menjadi persoalan utama efektifnya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, maka pasca RUU Cipta Kerja diundangkan, maka ia menjadi faktor utama pendorong meningkatnya laju kerusakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Muatannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan memperparah kondisi krisis apabila RUU ini dipaksa untuk disahkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka terdapat masalah mendasar materi muatan pasal 88, yaitu anti lingkungan hidup. Pasal ini mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis resiko, serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat. Sebagaimana diketahui, Pasal 88 Undang-Undang PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Di dalam Pasal 88 RUU Cipta Kerja, kata unsur kesalahan dihapuskan. Alasan penghapusan unsur kesalahan karena setiap pidana harus membuktikan unsur kesalahan. Tentunya, alasan ini menjadi tidak rasional karena strict liability yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah untuk penegakan hukum perdata. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga 18 triliun dari pembakar atau perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pokok permasalahan dari pasal 88 RUU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu perumusan sanksi yang kurang tepat. Perumusan sanksi administrasi dan pidana yang kurang tepat. Selain itu pada berbagai ketentuan-ketentuan dasar yang sebelumnya didetailkan dalam undang-undang, kemudian dihapus dan diamanatkan dalam peraturan pemerintah. Di satu sisi, kekuatan peraturan pemerintah tentu lebih lemah dari undang-undang, karena tidak dapat memberikan sanksi pidana apabila kewajiban yang diatur tidak dipenuhi. Di sisi lain, penilaian atas perubahan tersebut juga tidak dapat dilakukan sekarang, karena masih menunggu PP tersebut terbit. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang menjadi pokok permasalahan dalam pasal 88 RUU Cipta Kerja. Judul RUU tidak mencerminkan muatan. Maksudnya di sini adalah dalam lampiran 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Secara teknis, penamaan Omnibus Law ini sebagai RUU Cipta Kerja dengan satu frasa yang singkat tepat. Namun sebagai gambaran isi suatu peraturan perundang-undangan
ia sama sekali tidak menggambarkan muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut dengan UU PPLH, RUU ini sama sekali tidak mencerminkan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat di UU PPLH. Bertentangan dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pada pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan yang dimaksud dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR, sempat beredar dokumen RUU Cipta Lapangan Kerja. Masing-masing kementerian tidak memberikan konfirmasi secara tegas dan jelas apakah draft yang beredar merupakan RUU yang akan diserahkan pemerintah kepada DPR. Bahkan, Kemenko Polhukam merespon permintaan informasi terkait draft yang beredar melalui surat tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kemenko Polhukam, yaitu Sidik Mustafa, menyebutkan RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai informasi yang termasuk rahasia. Tertutupnya pemerintah membuka draft RUU ini kepada publik tentu bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa disebut UU KIP. Pada prinsipnya, naskah akademik dan RUU merupakan salah satu jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok permasalahan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Pada prinsipnya, pengaturan pertanggungjawaban mutlak di RUU Cipta Kerja tetap diatur. Hanya saja ketentuan pasal 88 UU PPLH direduksi dan dikaburkan tafsirnya dengan menghilangkan unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penghilangan unsur ini dikhawatirkan dalam praktik peradilannya mempersulit pengoperasian sistem pertanggungjawaban ini, di mana pembuktiannya kembali konvensional dengan mewajibkan kepada si penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan, baik sengaja ataupun lalai terhadap pelaku usaha yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengolah limbah B3, yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Khusus untuk karhutla skema tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang 41/1999 tentang kehutanan dilonggarkan. Pasal 49 UU Kehutanan yang berbunyi pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya diubah rumusannya menjadi pemegang hak atau perizinan berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. Perubahan ini berimplikasi pemegang izin hanya bertanggung jawab melakukan dan pengendalian kebakaran, tidak lagi bertanggung jawab atas kebakaran di areal kerja atau konsensinya. Hak asasi manusia harus menjadi prioritas di dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah juga harus melindungi dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dari mereka yang dirugikan atas pengesahan Ciptaker ini. Jangan sampai pengesahan ini menjadi awal krisis hak asasi manusia baru, di mana mereka yang menentang kebijakan baru dibungkam. Menurut fraksi Rakyat Indonesia, dalam keterangan per setiap pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup martabat.
RUU Cipta Kerja justru memfasilitasi keserakahan dan korupsi banyak investor hitam dengan bantuan oligarki. Oligarki adalah persekutuan antara pengusaha dan penjabat pemerintah atau aparat keamanan yang menggunakan berbagai cara untuk merampas sumber penghidupan masyarakat dengan dalih pengadaan lahan untuk kepentingan umum tanpa indikator yang dipertanggungjawabkan dengan jelas. Niat pembenahan regulasi yang digadang-gadang dengan RUU Omnibus Law justru akan menciptakan lebih banyak penyumbatan dalam implementasi karena simplifikasi yang dilakukan hanya membabat ujung belaka tanpa perencanaan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan. UU Omnibus Law membuat pengusaha dapat menikmati hak guna usaha atau HGU langsung 90 tahun, padahal sebelumnya hanya 25 atau 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun jika perusahaan memenuhi syarat. Hal ini akan semakin berdalam dan memperluas konflik agraria. Baiklah teman-teman, masuk ke dalam kesimpulan dari pembahasan di atas, maka kesimpulannya sebagaimana diketahui pada pasal 88 Undang-Undang PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak pembakaran hutan. Tentunya alasan ini menjadi tidak rasional. Yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 adalah untuk penegakan hukum perdata. Secara teknis, penanaman Omnibus Law ini sebagai RUU Cipta Kerja dengan satu frase yang sangat singkat, namun sebagai gambaran isi suatu peraturan perundang-undangan, ia sama sekali tidak menggambarkan muatan peraturan perundang-undangan yang akan hendak dibentuk. Ketentuan pasal 88 Undang-Undang PPLH direduksi dan dikaburkan tafsirnya dengan menghilangkan unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahannya. Penghilangan unsur tersebut dikhawatirkan nanti pada praktek peradilannya mempersulit pengoperasian sistem penanggung-jawaban tersebut, di mana pembuktiannya kembali konvensional dengan mewajibkan kepada si penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan, baik sengaja ataupun lalai terhadap pelaku usaha yang usahanya dan kegiatannya menggunakan B3 tersebut. Di satu sisi, ketentuan perundang-undangan tentu lebih lemah dari undang-undang karena tidak dapat memberikan sanksi pidana apabila kewajiban yang diatur tidak dipenuhi. Sekian dari kami. Apabila banyak kesalahannya, mohon maaf yang sangat sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.